Buya Sakur, Anda terlalu jauh melenceng ketika menyampaikan hal-hal sesuai dengan otak Anda. Anda tidak berhak menjadi mujtahid dan Anda masih belum bisa dipercaya sebagai mujtahid. Jangankan di bidang keagamaan. Saya membaca di berita bahwa Anda hafal berapa hadis. Saya tanyakan sekali lagi, Buya Sakur, Anda hafal berapa hadis? Lebih hebat mana Anda dengan Abu Hurairah? Masya Allah. Kemudian kita kuatkan lagi bahwa Imam Nawawi menyampaikan, Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan, Ibnu Allan As-Siddiqi menyampaikan. Apa kata mereka? Bahwa hadal hadis min qawaidil Islam al-muhimmah. Ini hadis dari pokok daripada sumber adanya Islam yang sangat penting. Kalau masih dikatakan bahwa Nabi tidak pernah merasa benar atau apapun namanya, itu adalah persepsi yang bodoh menurut saya. Itu adalah konsepnya otak yang Anda pelihara. La syakka fihi. Apa yang disampaikan Nabi itu tidak ada yang bisa diragukan bahwa ini dari Allah. Usia Anda sudah lewat. Melihat dari wajah Anda, kelihatannya Anda sudah dekat. Maka segera bertaubat. Mohon maaf kalau saya lancang, karena ini adalah hal-hal prinsip yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya aqsan. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana datang lagi pertanyaan dari Bapak Kamarudin. Ya Ustaz, apakah Ustaz setuju yang sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz ini tentang ia memarahi Buya Sakur? Sangat benci dia dengan Buya Sakur. Bahkan dia katakan otaknya Buya Sakur itu belum beres. Bagaimana itu? Kalau menurut Ustaz, apakah pernyataan ini Ustaz setuju dengan pendapat Ustaz ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara ini berdakwah, saya tidak setuju. Ya, dakwah itu ingat ya Ustaz Pak Kamarudin, ya Bapak Kamarudin, dakwah itu adalah menyeru manusia ke jalan Allah. Kan sudah saya bacakan ayat tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya aqsan. Serulah manusia itu ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan bijaksana, ya, dengan pengajaran terbaik. Kalau mau berdebat silakan, tapi dengan yang terbaik. Jadi kalau cara ini sampai mengatakan orang ini seperti ini buruk sekali namanya, ya. Dakwah ini tidak boleh kasar. Kita tidak boleh berhati kasar. Dalam surah Ali Imran ayat 159 kan jelas. Dengan rahmat Allah, jangan kamu berlaku kasar terhadap mereka. Kalau kamu berlaku kasar terhadap mereka, mereka akan lari dari sekitarmu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyampaikan dengan hikmah. Ya, yang kita sampai itu walaupun benar yang kita sampai, tapi tidak punya hikmah, tidak dengan cara yang salah, akhirnya salah. Ya, salah akhirnya. Kita tak boleh kata dengan penuh hikmah. Bagaimana dengan penuh hikmah? Kita sampai yang benar itu ini, kita sampaikan dengan penuh kasih sayang. Ada rasa kasih sayang. Jadi kan sudah pernah saya sampaikan dulu, kita harus dengan memberi pendidikan itu atau memberi pengarahan itu dengan hikmah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang baik, kalau kita menyampaikan salah, akhirnya salah juga. Ya. Jadi tidak bisa main-main ya. Contohnya ya. Saya sampai yang jelas sejelas-jelasnya. Kita mau memberi bantuan kepada fakir dan miskin. Ada fakir miskin itu 5 orang. Lalu kita panggil fakir miskin itu 5 orang. Tiap-tiap orang kita kasih 10 juta. Karena kita ikhlas 10 juta ya. Dia ada sekitar 10 orang lah katakan. Ya, kita kasih dia 10 juta.
Satu orang 10 juta, satu orang 10 juta kasih. Tapi cara menyampaikan baik nggak seperti itu? Bagus kan ngasih orang miskin? Bagus. Tapi cara tak baik akhirnya. Sudah dipanggil satu persatu. Dia antri, sedang antri. Panggil. Katakanlah namanya si Badu kesini. Akhirnya si Badu itu datang. Kita panggil. Lalu kita ambil uang 10 juta itu, kita lemparkan ke mukanya. Ambil uang ini. Itu yang cocok bagi kamu. Ya, saya kasih kamu, ambil. Kita lempar uang 10 juta ke mukanya. Pembelian bagus. Bagus gak kalau kita sebegitu kasar terhadap dia? Kita mau ngasih dia, tapi kita kasar. Bagus gak? Tentu jawabnya tidak bagus. Sama seperti ini. Ini yang lebih nilai, lebih dari 10 juta, lebih dari materi yang kita kasih itu. Pengajaran terbaik untuk menyelamatkan dia. Tapi kita kasar, kata kita otak dia tak beres. Kata-kata dia bodoh dan sebagainya. Itu menyakiti hatinya. Ya. Kalau kita berdakwah itu, jangan menyakiti hatinya. Hatinya jangan kita sakiti, tapi hatinya kita sentuh. Ya, kita sentuh hatinya. Pelan-pelan kita sentuh supaya hatinya bisa kita rangkul. Begitu ya. Memang maksud Ustaz ini mau benar sebetulnya, ingin Buya Sakur supaya berada jalan yang benar, jalan Shiratal Mustaqim, tapi penyampaiannya salah. Kasar. Dikatanya bodoh, dikatakannya apa lagi? Sekuler. Itu tak boleh, ya. Tak boleh demikian. Saya tak setuju seperti itu ya. Cobalah menyeru dia dengan jalan yang terbaik, dengan penuh wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang terbaik, sentuh hatinya yang terbaik. Ini saya harap juga pada Ustaz ini ya, jangan terlalu kasar seperti itu. Memang Allah larang. Kalau kamu berarti kasar, mereka akan lari dari sekitarmu. Harus dengan hikmah ya. Jadi saya sampaikan betul ini. Jadi walaupun bagaimanapun, janganlah antum menyalahkan, oh dia membela ustaznya, jangan sampai gitu ya. Jangan sampai lapor keluar, oh dia sekarang sudah membela Buya Sakur. Saya tak membela siapa-siapa ya. Saya membela kebenaran di jalan Allah. Satu pun tak ada saya pihak kepada manusia. Yang saya pihak Allah dan Rasulnya beserta ahli baitnya, itu yang saya berpihak. Tidak berpihak kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah, kepada Rasulnya beserta ahli baitnya. Itu saja. Jadi untuk menyampaikan ini saya sarankan kepada ustaz yang sedang membina Buya Sakur itu salah seperti itu. Ya, penyampaiannya yang disampaikan benar, tapi yang cara penyampaian salah, terlalu kasar. Kita kalau menyentuh hati orang tuh tak boleh terlalu kasar ya. Sentuh hati dia, jangan disinggung hatinya, apalagi disakiti, apalagi dikatakan otaknya tak beres. Itu tak boleh ya. Cobalah berbuat yang terbaik berdasarkan Al-Quran ya. Saya harap demikian ya. Begitu juga kepada Buya Sakur, bersabar. Kalau atas penghinaan orang seperti itu, bersabar. Mudah-mudahan coba berusaha mengikuti apa yang diraki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin satu sisi kita dihina orang, mungkin satu saat kita sadar. Mudah-mudahan kita sadar, Allah akan memberi petunjuk kepada kita jalan yang benar ya. Ini Pak Ustaz yang menyampaikan ini, tolonglah saya juga bermohon jangan terlalu kasar seperti itu ya. Itu cobalah kita berdakwah itu sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan penuh hikmah, dengan bijaksana. Mari kita mengajak, mari kita merangkul hati orang, bawalah mereka ke jalan Allah ya. Jangan kita bawa pula orang tu ke jalan jemaah kita. Janganlah kita bawa mereka itu ke mazhab kita. Tidak disuruh oleh Allah itu. Bawalah mereka itu ke jalan Rob kamu dengan penuh hikmah dan pengajaran yang terbaik. Hikmah itu apa? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang contoh oleh Rasul. Itu dengan hikmah. Tidak boleh dengan emosi ya. Kadang-kadang kita banyak dengan emosi, dengan pendapat saya tak ada guna bagi Allah ya. Allah tak mengharapkan pendapat kita. Kalau Allah mengharapkan pendapat kita, bahaya itu. Tak mungkin. Sebab malaikat saja punya pendapat tak diterima oleh Allah. Waktu suatu ketika malaikat bertanya, ya Rabbku, apakah engkau mencipta manusia itu nanti tidak akan terjadi pertumpahan darah? Dia bukan menyangkal Allah itu. Dia mengeluarkan pendapat. Apakah tidak terjadi pertumpahan darah nantinya? Bukan Allah jawab, aku lebih tahu dari kamu. Jadi begitu. Jadi Allah itu tidak minta pendapat kita, tak perlu akal kita hendaknya. Bukan berdasar akal kita yang dia mau. Tapi yang dimaunya
Mau tak kita melaksanakan apa yang diperintahkan? Siap tak kita? Kalau kita orang beriman, apabila diperintah Allah, sami'na wa ata'na. Dalam surat An-Nur ayat 51. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Tak ada bantah-bantahan lagi. Gitu ya. Jadi untuk Bapak yang pemberi dakwah ini, saya harap juga jangan seperti ini lagi ya. Berilah dia dengan pengajaran yang terbaik, dengan lembut lah. Kalau dapat dia disayangi, ya. Kalau berdakwah itu orang itu diasah, diberi pendidikan, disayangi lagi, dikasihi lagi, ya. Itu yang diharap supaya hatinya dingin, ya. Jangan kita datang ke dia panas. Kalau dia kita hina dia, kita caci dia bakal lari daripada kita. Tak bagus ya. Cobalah ajak manusia itu ke jalan Allah. Semoga Allah tetap memberi jalan yang terbaik bagi kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.